Sangga yang sangat saya muliakan. Para pandita, tidak lupa juga para atasilani, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang tentu sangat berbahagia karena hadir pada kesempatan ini dalam masa Katina mempersembahkan jiwara, jubah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya kepada Sangga. Sangga yang menerima dana saudara pada tiap-tiap perayaan Katina adalah mewakili para biku semuanya. Perayaan Katina menjadi istimewa karena dana itu dipersembahkan kepada Sangga, bukan kepada pribadi biku. Para biku yang sekarang hadir bukan berarti semua dana yang dipersembahkan untuk semua yang hadir sekarang. Tetapi dana itu akan disimpan dan digunakan sesuai dengan yang sudah diatur oleh Dewan Pimpinan Sangga. Ini sudah terjadi puluhan tahun karena Sangga Theravada Indonesia 2 tahun kemudian akan genap 50 tahun. Ibu, bapak, dan saudara, dalam waktu 1 bulan penuh yang sering disebut dengan masa Katina Kala, atau sering juga disebut Jiwara Masa. Masa dalam bahasa Pali sering diterjemahkan bulan. Waktu Katina itu sering disebut dengan bulan jubah. Daerah-daerah tidak ketinggalan merayakan Katina dengan mempersembahkan jubah dan kebutuhan-kebutuhan para biku lainnya. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi di kota-kota kecil, di pelosok-pelosok, di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah. Sekalipun di wihara-wihara itu tidak ada biku yang berwasa, dan seandainya ada biku yang berwasa, wihara besar pun juga tidak sampai 5 biku atau lebih. Tetapi mereka semua tidak ingin ketinggalan dalam masa Katina ini untuk mempersembahkan dana. Dalam sebulan penuh
umat Buddha seperti diingatkan kembali, diajak kembali untuk berdana. Bahkan tidak jarang seorang umat dalam bulan Katina, dalam masa Katina ini, berdana lebih dari 1 kali. Ada yang sampai 4 atau 5 kali. Mereka mencari jadwal di mana ada Katina. Dan dengan sukacita mereka datang untuk berdana lagi, berdana lagi, berdana lagi. Sungguh satu perilaku yang sangat mulia. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, karena perayaan Katina adalah berdana kepada Sangha, Ibu Bapak nanti menyerahkan dana di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Sebenarnya semuanya ditujukan kepada Sangha. Para biku hanya menggunakan sangat sedikit dana yang saudara persembahkan. Jubah itu pun hanya 1, 2, 3 setel. Dan kami tidak setiap tahun mengganti jubah yang baru. Makanan sehari sekali atau 2 kali sebelum tengah hari. Obat-obatan di kala sakit. Dan tempat untuk berteduh. Tetapi bukan miliknya. Dana-dana yang lain itu akan digunakan untuk membantu perawatan dan pembangunan wihara di mana-mana. Kebutuhan para biku selain jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal, juga sekarang ini transport untuk menjangkau umat, untuk memberikan pendidikan dhamma kepada mereka. Membantu transport, membantu pendidikan para biku dan juga umat. Wihara-wihara besar berdiri antara lain wihara ini. Pusdiklat ini. Pusdiklat ini juga dibangun oleh kekuatan dana yang dipersembahkan oleh ibu, bapak, dan saudara. Demikian juga wihara-wihara lain yang besar, yang tidak besar, yang tersebar di seluruh Indonesia. Semuanya itu dibangun dengan kekuatan dana yang dipersembahkan oleh segenap umat Buddha. Para biku hanya boleh menggunakan sedikit, sangat sedikit, dan semua dana itu sebagian besar akan kembali untuk kepentingan masyarakat. Ibu, bapak, dan saudara, memang berdana itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat bukan karena jumlahnya, bertingkat-tingkat karena tujuan orang berdana. Tujuan yang paling rendah yang disebut dengan hina dana adalah berdana untuk popularitas, pencitraan, tujuan-tujuan yang pendek, tujuan-tujuan yang sangat sementara, meskipun kebajikan itu adalah berdana
kebajikan juga. Dana yang lebih tinggi adalah berdana untuk tujuan yang lebih tinggi dari sekadar pencitraan dan tujuan-tujuan pendek. Berdana untuk kesejahteraan yang lebih panjang. Berdana juga termasuk untuk kehidupan yang akan datang. Sering disebut dengan majjhima dana, dana ukuran tengahan. Dan dana yang tertinggi adalah panita dana. Berdana agar bebas. Kami diminta untuk menjelaskan secara singkat, tidak terlalu panjang, tentang kasih. Baik dalam pandangan Islam, Kristen, Protestan, Katolik, dan Buddhis. Saya mendapatkan kesempatan pertama. Pada kesempatan itu saya berusaha menjelaskan bahwa ajaran kasih dalam agama Buddha adalah metta. Menganggap semua makhluk, tidak hanya sesama manusia, semua makhluk adalah sahabat kita. Dalam bahasa Pali disebutkan kemudian. Bagaimana kalau kasih atau metta ini mulai aktif? Bukan hanya pemikiran, bukan hanya konseptual, tetapi cinta kasih yang aktif. Dalam bahasa Pali disebutkan paraduke sati sadunang hadayang karoti kampati ti karuna. Pada saat hati kita bergetar, tidak tahan melihat ada makhluk yang menderita, pada saat itulah cinta kasih menjadi aktif. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara Anda sekalian bergetar, enggak tahan melihat ada makhluk yang sedang sakit, sedang menderita, saat itulah cinta kasih mulai aktif dalam pribadi ibu bapak dan saudara. Kalau ibu, bapak, dan saudara melihat orang lain, makhluk lain sedang kesakitan, sedang menderita, cuek saja, cinta kasih ibu, bapak, dan saudara belum aktif. Karuna itu adalah metta yang aktif, yang bergetar hatinya. Bergoncang hatinya, tidak tahan, tidak tega melihat makhluk yang menderita. Saya sampaikan itu kepada audiens dan yang hadir dari lintas agama. Ibu, bapak, dan saudara. Selesai kami berempat membabarkan, menguraikan tentang kasih, cinta kasih menurut perspektif agama masing-masing. Kemudian ada sesi tanya jawab, sangat menarik ibu, bapak, dan saudara. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh seorang mahasiswa
dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Saya tidak menduga pertanyaan itu. Terkejut saya. Apa yang dia tanyakan, Ibu, Bapak, dan Saudara? Yang dia tanyakan itu demikian. Iya, para pembicara yang kami hargai, kami hormati. Hampir bahkan semua agama mengajarkan kasih. Dalam uraian yang saya berikan, kasih atau meta itu menjadi sumber semua perbuatan baik. Kebajikan yang muncul dari ketulusan itu muncul dari meta, cinta kasih. Bukan pencitraan, bukan mencari nama dan lain-lain. Ketulusan kasih itu akar yang memunculkan bermacam-macam perilaku yang baik. Disitulah penanya bertanya, bagaimana para pembicara kalau ada kebaikan yang toksik? Terkejut saya. Kebaikan yang toksik. Untung beberapa waktu yang lalu saya berusaha untuk bertanya kepada sesama biku, kepada umat. Bahasanya anak muda, apa sih toksik itu? Racun, Bante. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kebaikan itu toksik, beracun. Tidak menduga pertanyaan itu. Saya tidak menduga muncul pertanyaan seperti itu. Ibu, Bapak, dan Saudara, sangat menarik. Memang para biku, para pandita menguraikan tentang meta, karuna, berdana. Satu uraian yang sangat indah. Tetapi amat berbeda kenyataan di masyarakat. Ternyata ada kebaikan yang toksik. Saya sering menerima umat. Meskipun tidak boleh dikatakan sering, beberapa kali. Banyak kali. Tidak hanya umat Buddha, tetapi juga masyarakat dari bermacam-macam agama. Mereka curhat. Bante, kami sudah berperilaku dengan sebaik mungkin. Mencintai anak-anak kami. Mencintai istri kami. Pendeknya apa yang saya dengar dari ajaran, dari dhamma itu. Meskipun jauh dari sempurna. Saya berusaha untuk sebagai suami menjalani kewajiban dengan sebaik-baiknya. Benar-benar dengan cinta kasih yang saya punya. Tetapi Bante, istri saya menyeleweng, selingkuh. Ceritanya istri selingkuh. Apa suami tidak bisa, Bante? Oh, mungkin lebih pandai. Apa yang terjadi, Ibu, Bapak, dan Saudara?
sulit untuk kami harmoni, Bante. Dan akhirnya suaminya berpikir, suami itu yang datang pada saya itu berpikir, saya juga bisa kok. Tidak hanya dia yang bisa. Suaminya juga selingkuh. Masalah ini menjadi besar sampai ke pengadilan. Kemudian terjadi perceraian. Hartanya, rumahnya dibagi, anaknya juga dibagi. Jadi anak itu seperti barang, Ibu Bapak dan Saudara. Separuh untuk istrinya, separuh sang ayah. Apakah itu bukan kebaikan yang toksik, Bante? Banyak macam cerita. Tidak hanya suami istri yang selingkuh, tetapi memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Justru yang dibantu itu toksik. Menganggap orang yang membantu itu seperti BRI. Setiap dia perlu, dia datang, dia minta dan sebagainya. Bukankah itu toksik, Bante? Ibu, bapak, dan saudara. Memang, dalam berkeluarga menjaga diri tidak bisa satu pihak. Kalau sang istri menjaga diri dengan baik, sang suami juga harus menjaga diri dengan baik. Kalau sang suami menjaga dirinya dengan baik, istrinya juga harus menjaga dirinya dengan baik. Kalau tidak, keluarganya akan hancur. Ini bukan nasihat untuk calon pengantin baru. Ini juga nasihat untuk pengantin yang sudah tua-tua. Jangan membuat kehidupan rumah tangga Anda toksik. Bahkan ibu, bapak, dan saudara, ada yang mengadu kepada kami. Bante, pasangan kami itu kejam, Bante, kejam sekali. Tidak hanya kata-kata tetapi fisik. Bahkan ada pasangan yang mengatakan begini. Ya, saya terus terang saya selingkuh. Kalau kamu mau silahkan. Kamu juga silahkan. Saya persilahkan. Sampai begitu sudah. Dia mempersilahkan pasangannya itu untuk selingkuh. Tidak apa-apa, silahkan. Saya persilahkan. Ibu, bapak, dan saudara. Harus diingat. Yang diajarkan oleh guru agung kita tidak hanya meta. Tidak hanya meta karuna berbuat baik saja. Dengan cinta kasih. Tetapi guru agung kita juga mengajarkan panya, pratsnya, wisdom. Anda harus menggunakan kebijaksanaan Anda untuk memotong penderitaan itu. Jangan sampai menjadi orang baik yang bodoh. Meta dan panya dan meta
adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti sekeping mata uang, sekeping koin yang mukanya berbeda, tetapi berada dalam sekeping koin. Sebelah ini bergambar begini, sebelah ini bergambar yang lain, tetapi satu keping. Meta dan karuna tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda hanya meta karuna, meta dan panya, meta dan pratnya, tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda hanya meta dan karuna, membantu, menolong, berbuat baik saja, Anda menjadi orang baik yang bodoh. Tetapi kalau Anda hanya punya panya, punya wisdom saja, Anda akan menjadi filsuf, pendebat yang ulung dan tidak banyak bermanfaat untuk orang lain. Panya dan meta dan panya, kedua-duanya adalah pasangan yang tidak mungkin dipisahkan. Berbuat baik dengan meta, dengan cinta kasih, dengan ketulusan, tetapi dengan kebijaksanaan. Supaya tidak menjadi kebaikan yang toksik. Mempunyai wawasan, mempunyai pertimbangan, mempunyai akal. Tetapi juga harus mempunyai meta karuna. Tanpa meta karuna Anda tidak akan banyak bermanfaat. Hanya mempunyai wawasan saja kepada keluarga dan kepada masyarakat. Empat 45 tahun lebih. Baru 2 minggu yang lalu saya menerima pertanyaan kebaikan yang toksik. Kapan menjawab untuk itu? Toksik yang kedua, Ibu, Bapak, dan Saudara. Ada seorang tokoh umat Buddha. Banyak sekali melakukan kebaikan dalam hal memberi, berdana. Membantu bencana alam, wihara, sekolah, banyak sekali pendeknya. Tidak hanya semua umat Buddha di daerah itu, masyarakat juga mengenal dia dengan baik. Satu saat dia terkena sakit yang agak berat. Agak sulit untuk diobati. Orang ini langsung drop. Tidak hanya drop fisiknya saja, tetapi mentalnya. Apa gunanya saya berbuat baik? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, akhirnya saya kena penyakit seperti ini. Apa gunanya saya berbuat baik? Ibu, Bapak, dan Saudara. Berbuat baik itu tidak hanya berdana saja. Saudara membaca Nidi Kanda Sutta. Di tempat ini Nidi Kanda Sutta dibaca bersama-sama, terjemahannya juga dibaca bersama-sama. Berdana, menjaga diri, mengendalikan hawa nafsu, memegang sila. Itu jangan dilupakan. Berbuat baik tidak hanya berdana. Anda harus punya waktu untuk bermeditasi supaya mental Anda tenang. Kemudian belajar dhamma dengan baik. Apakah orang yang suka berdana, senang berdana, suka berdana sekalipun dengan ketulusan, bukan mencari nama, apakah tidak bisa menjadi tua, saudara? Apakah kalau orang baik itu tidak bisa sakit, saudara?
Apakah kalau orang sudah sangat baik itu tidak bisa meninggal dunia? Bisa. Orang yang baik sekalipun bisa terkena sakit. Usia tua. Meninggal dunia. Dan bermacam-macam kesulitan seperti yang saya ceritakan keluarga yang selingkuh itu. Sebenarnya mereka yang datang, yang curhat, yang mengaku sudah melakukan kewajiban, sudah dengan ketulusan. Tetapi pasangannya berkhianat dan kejam seperti itu sebenarnya, ibu, bapak, dan saudara. Apa yang dialami oleh orang baik itu adalah akibat karmanya juga. Akibat karmanya dari kehidupan yang lampau. Tapi saya mengucapkan itu kepada dia hanya satu kali. Kasihan. Kasihan. Dia sudah menderita, sangat menderita, pasangannya selingkuh dan kejam. Kalau saya mengatakan, nah itu karmamu sendiri berbuah. Kasihan. Tidak tega saya mengucapkan begitu berkali-kali. Satu kali cukup. Tetapi perlu diucapkan. Itu adalah wisdom. Itu adalah banyak. Supaya kemarahan, kebencian, penasarannya itu turun. Tapi jangan diulang berkali-kali. Kasihan. Karmamu itu berbuah itu. Gung sendiri. Tetapi harus mengerti itu. Karena akibat karma itu akan datang kepada mereka yang melakukan. Hukum karma tidak pernah salah alamat. Ibu, bapak, dan saudara. Kalau tokoh Buddhis yang saya ceritakan yang suka berdana, suka berbuat baik, yang terkena sakit ini. Saya melihat orang ini memang benar banyak berbuat baik, banyak mengurus wihara, panti-panti asuhan, sekolah. Tetapi agak jarang mendengar dhamma. Sering saya dijemput dari airport kemana-mana. Tapi kalau dhamma diberikan dia tidak kelihatan. Mungkin dia berpikir saya berdana ini sudah cukup. Enggak usahlah belajar ini apa. Dengar ceramah itu. Oh sudah. Pengertian yang salah itu juga toksik. Meracuni kita sendiri. Pengertian kita sendirilah yang meracuni kita sendiri. Sekarang racun itu datang dari pengertian kita. Bukan dari pasangan, bukan dari orang lain. Karena pada saat sakit dia protes. Saya sudah berbuat baik, sungguh-sungguh mengapa saya sakit seperti ini? Apa gunanya saya berbuat baik? Ya, ibu, bapak, dan saudara. Anda harus mengerti dengan baik kehidupan ini. Anda harus berbuat baik. Tetapi Anda juga harus mempunyai ketenangan. Ketenangan hati dengan meditasi dan belajar dhamma. Mengerti kehidupan ini sebagaimana adanya. Dengan batin yang tenang. Kehidupan ini tidak kekal. Tidak ada yang sehat selamanya, tidak ada yang muda seterusnya. Belum pernah ada orang yang tidak mati. Kalau Anda mengerti ini,
Anda tidak akan protes. Anda akan hidup dengan tenang, siap menerima perubahan. Siap menerima perubahan dengan hati yang tenang. Karena Anda bermeditasi dan Anda melakukan kebaikan, bukan kejahatan. Kejahatan akan membuat penderitaan, kegelisahan, ketegangan, penyesalan, dan bermacam-macam masalah yang tidak ada habis-habisnya. Masih ditambah mengalami umur tua, sakit, dan kematian. Alangkah menderitanya orang-orang yang seperti ini. Kalau Anda melakukan kebaikan, mempunyai ketenangan mental, menjauhi kejahatan, banyak melakukan kebaikan, memegang perilaku yang baik, memegang sila, bermeditasi semampu mungkin, Anda akan mengerti kehidupan ini sebagaimana adanya dengan baik. Bukan hanya mendengarkan khotbah, ceramah, membaca buku, bisa berteori, bukan Ibu Bapak dan Saudara. Mengerti kehidupan ini dan menerima kehidupan ini sebagaimana adanya. Itulah wisdom. Itulah panya, pratsnya. Kebaikan bersumber dari metta karuna. Ya, tetapi jangan dilupakan sisi yang lain. Kebijaksanaan, kearifan, mengerti kehidupan ini sebagaimana adanya dengan sebaik-baiknya. Karena pengertian yang tidak benar, tidak lengkap, itu juga menjadi racun, titi asawa bagi kehidupan kita semua. Ibu, Bapak, dan Saudara, oleh karena itu berdanalah. Berdana dengan tujuan yang tertinggi. Saya berdana ini untuk berlatih melepas. Karena ikatan itu akan sulit bagi siapapun untuk melihat kebenaran yang sebaik-baiknya. Kemelekatan itu mengikat kita. Siapa tahu di antara kita yang mau diikat? Diikat oleh kemelekatan. Padahal segala sesuatu di alam semesta ini berubah. Kalau Anda tidak sadar dan Anda terikat oleh bermacam-macam ikatan, maka itulah awal dari penderitaan. Bermacam-macam penderitaan. Berdanalah, bukan berdana untuk melipat gandakan sesuatu, tetapi berdana untuk membebaskan ikatan. Karena ikatan itu awal dari penderitaan. Berdana yang paling tinggi, panita dana. Selamat merayakan Katina, selamat berdana dengan tujuan yang tertinggi. Untuk memperindah batin kita, citta subhana. Berdana untuk melepaskan ikatan kita, supaya kita bebas dari penderitaan. Dananca dhammacarya ca etang manggalamutamang, berdanalah. Dhammacarya di sini melakukan kebaikan-kebaikan yang lain seperti yang diajarkan oleh Dhamma. Etang manggalamutamang, itulah berkah utama dalam kehidupan ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.